ya, maksudnya ya, bobot prakteknya 1, sehingga benar-benar ditekankan pada prakteknya. Oke, dalam mata kuliah ini mempelajari tentang metode penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya, kemudian jenis forum ilmiah, kaidah penulisan karya ilmiah, dalam hal ini adalah skripsi, dan nanti kalau ada waktu jurnal, kemudian cara menyusun proposal penelitian dan seminar proposal. Ini adalah basis penilaiannya. Kemudian ada daftar referensi yang digunakan, satu-satunya dalam seminar ini adalah buku pedoman penulisan skripsi. Ini tahun 2022, tapi saya tidak mendapatkan yang tahun 2022. Saya baru mendapatkan yang tahun 2001. Tentu kalau Anda bisa mendapatkan yang 2022 itu yang kita pakai, gitu ya. Dan ini adalah rencana pembelajaran setiap kali pertemuan. Oke, nanti silakan Anda baca sendiri. Yang pada intinya adalah di sini ada beberapa hal yang mungkin nanti tidak kita lakukan ya kalau tidak ada waktu. Tapi kalau masih ada waktu akan kita lakukan, yaitu terutama mengenai seminar. Ya, mengenai seminar itu di sini ada apa saja pengertian seminar, workshops, dan seterusnya. Itu saya kira Anda bisa mencarinya di Google ya. Kecuali nanti kalau misalnya Anda benar-benar mau melakukan seminar atau workshop, tentu itu menjadi hal yang harus kita diskusikan. Oke. Kemudian pada pertemuan 1 dan pertemuan 4 ini diharapkan Anda mampu untuk melakukan navigasi artikel yang berkualitas atau mencari artikel-artikel yang berkualitas, kemudian mampu membaca artikel secara kritis, kemudian mampu merefleksi artikel-artikel tersebut. Oke, itu yang diharapkan pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan bagaimana untuk melakukan navigasi pencarian artikel. Oke. Yang pertama, artikel itu ya dicarinya adalah melalui database. Oke. Sebentar, saya kok nggak bisa nyari yang ini. Database, aduh. Database. Database, ini langsung saja ya, kita nggak usah basa-basi, langsung saja masuk ke materi. Mengenai kontrak kuliah, saya belum membuat kontrak kuliah, tetapi seperti biasa dulu yang sudah mengikuti mata kuliah saya, miriplah kontrak kuliahnya semacam itu. Catatannya adalah kita mungkin dalam beberapa waktu akan memerlukan offline ya, pertemuan secara offline. Nah, kalau pertemuan secara offline itu saya tidak suka terlambat. Saya tidak suka terlambat, saya tidak suka mahasiswa yang terlambat. Oleh karena itu, untuk yang khusus nanti kalau kita pertemuan offline, saya hanya akan memberikan toleransi 10 menit. Jadi misalnya kita 7.30 mulai, harusnya jadwalnya 7.30, tetapi saya akan mulai 7.40 ya. Saya hanya akan memberi keterlambatan toleransi sekitar 10 menit. Langsung mulai 7.40 dan tidak ada mahasiswa yang keluar masuk ruangan karena itu akan sangat mengganggu. Ya, maaf ya, saya gampang terganggu soalnya, sehingga saya hanya akan memberi toleransi waktu 10 menit itu. Oke, itu hanya yang untuk offline. Kalau yang online saya tidak bisa melakukan seperti itu karena kita tergantung pada teknologi. Saya push untuk 10 menit tentu tidak bisa karena tergantung pada sinyal kita masing-masing, gitu ya. Oke, kita mulai pada navigasi artikel yang berkualitas. Artikel yang berkualitas itu kita dapatkan pada database yang berkualitas. Ya. Database itu apa? Database itu adalah kumpulan data yang berupa artikel-artikel. Penyedia jurnal yang baik itu database ini ada beberapa. Yang pertama adalah Elsevier atau Science Direct. Ya, Science Direct ini di bawah grup yang namanya Elsevier. Nah, kenapa ini saya sebutkan yang pertama? Karena mungkin Anda semua sudah tahu bahwa UNS berlangganan Science Direct ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ini sangat membantu sekali ya. Ini
Jadi nanti silahkan, Anda caranya bagaimana? Masuk ke ini, sciencedirect.com. Sciencedirect.com. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Ya, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Ini bagi yang belum tahu ya, yang sudah tahu ya pura-pura belum tahu saja ya. Oke. Kemudian agar kita mendapatkan beberapa artikel secara gratis karena UNS berlangganan untuk untuk sebagian besar konten pada Science Direct ini, maka Anda harus login. Login-nya menggunakan atau sign in ya. Sign in-nya menggunakan ini saya sudah kayaknya menggunakan sign in atau register ini. Ya, kalau corporate ini Anda masuknya menggunakan email resmi dari Universitas 11 Maret. Email resminya adminnya yang terhubung pada Science Direct. Kalau ini kita klik. Ini bisa melihat semua ya tampilan Science Direct saya. Bisa, Bu. Oke, thank you. Ya, Ibu. Oke. Nah, Anda masuk ke sini itu menggunakan email Anda yang uns.ac.id. Ya, Anda bisa menggunakan @student.uns.ac.id itu ya. Anda masuk ke sana. Nah, itu tentu Anda harus registrasi terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke sini. Nanti setelah Anda registrasi, Anda akan diberi notifikasi di email Anda itu untuk kemudian melink sorry, melink membuka Elsevier Science Direct ini. Kita klik continue, ada password di sini, kemudian kita sign in. Nah, setelah sign in seperti ini, maka ini sudah terhubung. Ini sudah menggunakan akun saya. Ya, nanti Anda sudah kalau sudah registrasi kemudian sign in akan tampilannya seperti ini. Baik. Nah, kemudian bagaimana caranya mencari artikel di Science Direct ini? Di sini ada keyword, author name, dan seterusnya kita bisa ketikkan di sini. Atau kita bisa menggunakan tombol ini, advanced search. Ya, advanced search. Nah, di sini ada kolom-kolom yang bisa Anda isikan sesuai dengan apa yang ingin Anda cari. Di sini, di dalam database ini masing-masing memiliki Boolean operator yang berbeda-beda. Apa itu Boolean operator? Boolean operator itu adalah tulisan yang harus diketikkan pada search box atau kotak pencarian yang ada di masing-masing database. Ya, kata-katanya ini, operatornya ini berbeda-beda. Ya, Boolean operator itu tulisannya seperti ini, Boolean operator. Nah, ini beda-beda. Ya, misalnya kalau di dalam Science Direct ini biasanya kita ketikkan kalau kita mau mencari teaching and learning, gitu ya, teaching and learning. Nah, ini nanti akan menjadi dua kata yang berbeda. Nanti akan ditampilkan artikel-artikel yang memuat teaching saja, atau learning saja, atau teaching and learning. Ya. Kemudian N-nya kecil yaitu. Kalau N-nya besar seperti ini, maka akan ditampilkan artikel-artikel yang memuat teaching dan learning, tetapi tidak dalam satu artikel yang sama, teaching and learning-nya itu. Nah, kalau kita pengen teaching and learning ini satu kata, teaching and learning ini satu kata, kita nggak mau pisah teaching and learning itu, lalu bagaimana? Kita kasih apostrophe ini, ya, seperti ini. Kemudian, kalau kita mau mencari teaching and learning ini dalam satu jurnal khusus, maka kita kasih di sini nama jurnalnya. Tentu itu jurnal yang diproduksi oleh Science Direct ini. Ya, kita tidak bisa mencari jurnal-jurnal di luar Science Direct. Nah, kemudian kita ketikkan tahun berapa kita mau cari artikel yang kita inginkan ini.
Misalnya hanya tahun 2015 sampai 2022 saja. Oke, demikian seterusnya, kemudian kita search. Nah, ada 16.670 artikel yang memuat teaching and learning. Ya. Terus gimana kita mau kasih short itu gimana mau kasih apa? Filter itu bagaimana? Nah, di sini ada banyak filter. Oh, saya nggak mau yang ensiklopedia, saya nggak mau yang book chapter, saya nggak mau review artikel, saya maunya research artikel saja. Ya sudah, kita klik research artikel. Menjadi 12.007 result. Kemudian kita cek lagi, saya nggak mau subjek areanya yang nursing and health, itu bukan saya banget. Gitu kan? Nah, terus berarti bagaimana? Kita cari yang sesuai dengan area kita, misalnya business management and accounting. Jadi berarti kita akan mencari teaching and learning pada area business management and accounting. Ini kita klik, nah menjadi seperti ini. Nah ini kalau kita mencari jurnal pada Elsevier atau Science Direct. Gitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, kemudian caranya membaca bagaimana gitu ya, caranya membaca bagaimana, misalnya kita nggak mau semuanya ini, di sini ada abstrak. Kita cek dulu abstraknya. Oh oke. Kalau seperti ini kita bisa langsung download gitu ya. Terus misalnya Anda mau membuat penelitian, meta-analisis ataupun review literatur ya, baik itu yang systematic review, narrative review, general review atau seterusnya. Berarti Anda akan membutuhkan seluruh 638 result ini. 638 jurnal ini Anda mau download semuanya. Ini tinggal di download semuanya ini. Ini kita klik semua. Tinggal kita klik yang kita inginkan. Kemudian kita klik download ini. Gitu ya. Begitu caranya. Kalau mau semua ya tinggal diklik di sini semuanya dan download 25 artikel. Karena per tampilan per satu halaman adalah 25 jurnal saja. Kalau mau lebih ya berarti kita mau tampilannya lebih, kita klik yang 100 result per page ini. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. 100 ini 100. Oke, itu Science Direct. Nah, pertama adalah Science Direct. Yang kedua ada Sage, ada Taylor and Francis, kemudian ada saya lupa apa saja ya. Tadi sudah saya buka. Kemudian ada Emerald, ya Emerald itu yang sorry. Ini. Oh sih, ini Perpusnas nanti dulu Perpusnasnya nanti. Ish. Nah, ini adalah Emerald, salah satu database yang leading, yang bagus, isinya jurnal-jurnal yang bagus, gitu ya. Caranya adalah sama. Anda boleh login, boleh tidak, ya bisa register, boleh tidak, silahkan. Kalau saya tidak terlalu suka register di sini karena saya tidak bisa mendapatkan jurnal-jurnal di Emerald ini secara gratis. Lalu nanti bagaimana caranya biar kita dapat? Nanti ada caranya, oke? Nah, ini juga ada tombol advanced search, artinya melakukan pencarian secara detail. Nah, Boolean operatornya Emerald Insight itu berbeda dengan Boolean operatornya si Science Direct. Tapi yang N, kemudian OR, kemudian apostrop itu sama, mirip. Jadi kita mau di sini teaching and learning.
learning dengan cara yang sama seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan. Kita mau all emerald content, atau hanya jurnal artikel saja, atau bookpad, atau seterusnya. Nah, kita cari yang jurnal artikel saja. Kemudian ada range tahun, misalnya 2020 sampai 2022. Nah, ini ada pilihan semua konten atau konten yang open access saja. Semua konten saja dulu. Kita cek seperti apa isinya. Oh, nggak mau search termnya di sini. Oke, teaching and learning. Nah, di sini ada di mana kita mau pengen teaching and learning ini berada. Mau berada di all field. All field itu artinya di seluruh konten jurnal. Kalau ada kata-kata teaching and learning, maka database ini akan menampilkan, ataukah hanya pada judul saja, ataukah hanya pada abstrak saja, ataukah pada kontributor atau DOI-nya. Ya, DOI ini adalah digital O-nya saya lupa. Ini adalah alamat, ya, adalah alamat. DOI ini adalah alamat di mana artikel itu berada. Kemudian kalau misalnya kita nggak pengen nyari teaching and learning saja, tetapi ada satu istilah lagi yang mau kita cari, maka kita tinggal menambah add row di sini. Di sini ada booleannya and atau or atau not. Not artinya berarti jangan dicari ada kata-kata, misalnya ada kata-kata education. Walaupun ini ada teaching and learning, saya nggak mau ada kata-kata education di sini. Misalnya seperti itu. Ya. Atau ini and apa ya? And accounting. Atau high school. High school. Oke. Ada 2000 result. Nah, di sini ada yang open access, ada yang nggak bisa diakses. Ini berarti nggak bisa. Ya, ada tanda forbidden seperti ini berarti nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Lalu gimana kalau, nah ini bisa yang seperti ini open access. Ya, bagaimana seandainya sorry. Kita pengen nyari yang ini nih. Gimana caranya nih? Padahal kita nggak punya akses ke sini. Caranya adalah seperti ini. Kita cari, kita masuk ke database yang sangat mumpuni, tetapi tidak men-short antara leading articles ataupun yang artikel yang tidak terlalu bagus. Ya, yaitu Google Scholar. Ya, Google Scholar. Nah, ini ada ternyata punya Google Scholar ini bisa melingkan dengan yang open access, yaitu di ResearchGate. Nah, ini saya menghimbau Anda, nah ternyata terbuka ya, ternyata terbuka. Kok bisa? ResearchGate ini kok bisa membuka, padahal yang di database aslinya, ini kan punyanya Emerald-nya dan lambangnya Emerald. Di Emerald-nya saja nggak buka, kok ResearchGate buka, itu gimana ceritanya? Itu mungkin pertanyaan Anda seperti itu. Karena ResearchGate itu tampilannya seperti ini ya, ResearchGate. Ini akun saya. Nah, ResearchGate ini adalah tempat berkumpulnya semua peneliti yang ada di seluruh dunia. Termasuk Anda bisa join. Sehingga saya sarankan Anda untuk join ya, karena di situ ada satu tools yang ketika mungkin ini Anda tidak bisa menemukan ya.
kita cek dulu yang kita aduh, bentar. Misalnya yang kita nggak bisa menemukan. Nah ini, misalnya ini bisa nggak nih? Save. Nah ini nggak ada ya. Nggak, belum kita lihat. Ada 7 versi di sini. Kita cek apakah salah satu versi ini melinkkan yang open access. Ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada. Nah, yang bisa kita cari adalah, nah ini ada di ResearchGate, kita klik. Duh, sudah ada juga. Oh, tapi belum semua. Oke, belum semua. Oke, kalau gitu kita cari di sini. Padahal full tag-nya nggak seperti yang kita harapkan ya. Oke, oke, oke. Kita cari lagi. Kita cari lagi artikel yang ada di mana-mana. Gimana caranya cari? Ini ada nggak ya? Langsung ke ResearchGate saja ya. Nah, ini nggak ada ya. Oke, saya ulangi. Mungkin Anda pengen banget buka Instructional Leadership in Sub-Saharan Africa, Policy and Practice. Nih, artikel ini Anda pengen sekali membuka. Kemudian Anda cari di sini, tadi tidak ada. Ya. Oh, ada. Ada. Ya, pura-puranya ini nggak ada ya. Pura-puranya ini nggak ada. Terus Anda cari ke ResearchGate. Ini saya cuma mau menunjukkan gimana caranya. Kalau nggak ada di Google Scholar, nggak ada di mana-mana, kita cari di sini. Nah, di sini ada satu tombol yaitu request full text. Artinya kita minta kepada Pak Tony Bus, Pak Mofoluwake, dan seterusnya ini untuk mengirimkan ke kita full text dari jurnal ini. Ya, full text dari artikel ini. Nah, tentu kalau kita mau meminta ya, kita mau meminta full text-nya, maka kita harus register dulu ke ResearchGate. Kita harus terdaftar dulu di ResearchGate. Oke. Caranya kita klik request full text. Nah, sudah langsung seperti ini. I'm interested in this research, could you provide the full text for it? Ini kita nggak usah ngetik ya, kita sudah langsung dikasih service ini oleh ResearchGate. Tinggal kita send, selesai, kita tunggu. Biasanya baik-baik. Saya selalu dikirim. Ketika saya minta, saya selalu dikirim. Maksimal seminggu. Ya, maksimal seminggu. Pengalaman saya ya, itu maksimal 1 minggu. Sehingga kita nggak usah cari-cari yang yang di database yang tidak resmi itu, yang mungkin Anda sudah pernah mendengar, yaitu GenLib atau Library Genesis. Ya nggak apa-apa juga sih, nanti kita bicara mengenai Library Genesis. Oke, kita yang resmi-resmi dulu. Itu adalah yang Emerald. Tadi kita bicara yang Emerald. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Sekarang kita ke Sage. Sage atau sagepub.com atau sagepublishing.com. Ini juga sama, leading databases. Ini salah satu dari leading databases atau database yang top ya. Caranya sama seperti tadi, menggunakan Boolean operator dan seterusnya. Ya, ini ada banyak open access-nya.
Oke, itu beberapa dari database yang bagus ya, beberapa database yang bagus. Ada juga ini Taylor and Francis. Nah, Taylor and Francis seperti ini caranya juga sama. Tinggal kita kasih search-nya di mana yang kita inginkan, kemudian date-nya kapan, dan seterusnya baru kita klik search. Seperti itu. Kalau tidak ada, kita cari short judulnya, kita copy, kita paste ke Google Scholar. Kalau itu tidak ada, kita masuk ke Research Kit, kita minta baik-baik kepada penulisnya. Oke. Kemudian database juga disediakan oleh pemerintah Indonesia mengenai melalui Perpustakaan Nasional atau PNRI atau sekarang disebut sebagai Perpusnas. Nah, ini bagi Anda yang belum mendaftar, silahkan mendaftar, register menjadi anggota dari Perpusnas gratis. Nah, sayangnya Perpusnas ini mirip dengan Google Scholar. Ya, mirip dengan Google Scholar. Artinya tidak langganan. Perpusnas ini nggak langganan, padahal ini ada database yang banyak sekali yang bagus-bagus banget ya. Ini ada Emerald, ada Sage, ada EBSCO, ada Wiley, ada Science Direct. Nah, ini bagus kan? Ini bagus-bagus banget. Sayangnya mereka tidak langganan. Perpusnas ini nggak langganan, sehingga Perpusnas hanya melingkan saja. Ya, Perpusnas hanya melingkan saja. Kita cari ya. Misalnya teaching and learning. Nah, ada banyak hasil dari pencarian kita. Sebentar. Sayangnya ini tidak full text. Di sini ada tulisan full text finder. Artinya kita akan diarahkan ke sumber-sumber yang mungkin menyediakan full text dari jurnal ini, gitu ya. Yang mungkin ada link yang bisa terbuka, tapi mungkin juga tidak, gitu ya. Oke, ini adalah Perpusnas. Terakhir adalah Open Access Thesis and Dissertation, atau kalau yang ini DOAJ, nggak terlalu bagus. Saya tidak menyarankan. Sebentar. Di mana tadi? Astagfirullah. Ini Perpusnas tadi. Sebentar. Nah, ini oatd.org ya. Apa alamatnya? Ini oatd.org. Ini adalah open access thesis and dissertation di seluruh dunia. Kalau Anda belum memiliki topik penelitian apa yang Anda inginkan untuk skripsi, di sini membantu sekali untuk dicari kira-kira topik-topik terkini yang ditulis oleh orang-orang di seluruh dunia untuk tugas akhir mereka itu apa. Nah, di sini bisa Anda cari. Ya, di sini bisa Anda cari. Di sini juga ada advanced search option. Caranya adalah sama seperti tadi. Ya, Anda mau cari teaching and learning atau learning method, kemudian apakah ini in any field atau di abstrak. Kalau di abstrak artinya ini istilah ini menjadi salah satu kunci yang penting pada penelitian tersebut, gitu ya. Nah, di sini Anda mau tambahkan and atau or artinya salah satu dari kedua istilah yang kita cari, misalnya and learning.
learning material. Oke. Kemudian N-nya mungkin accounting ya. Oke, kita mau cari di mana? Di any countries atau di seluruh dunia ini kita cari yang khusus yang Singapura saja atau US or Canada atau semuanya saja. Kemudian any language, ada Inggris, Portugis, dan seterusnya. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesia. Kalau saya kasih Inggris di sini karena saya tidak mengerti bahasa yang lain. Kemudian kita cari date-nya yang terkini tentu saja karena kita mau cari yang terkini itu seperti apa, kita cari yang terkini 2020 2018 lah. Kemudian sampai 2022. Demikian baru kita search. Ini kita klik tombol search. Oh, our server is overwhelmed at the moment, lagi sibuk dia. Oke, caranya seperti itu ya. Dengan oatd.org. Nah, ini tadi saya mencari apa tadi, learning and teaching, hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini dari universitas di seluruh dunia. Misalnya ini, online learning with no direct teacher instruction, facilitation, or student support is increasing with education, dan seterusnya. Judulnya adalah Learner Behavior in HSC Study Lab. Kemudian ini judulnya Unsupervised Learning for Image Classification, dan seterusnya. Anda bisa cari, ini open access dan free dan full text. Begitu ya cara mencarinya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Oke, saya lanjutkan. Apakah Anda sudah mendaftar, sebelum ini sudah mendaftar ResearchGate? Belum, oke. Daftar ya ResearchGate, kemudian Anda mulai cari di Science Direct dan seterusnya. Bagaimana dengan Google Scholar? Ya, saya juga menggunakan Google Scholar. Google Scholar juga bagus. Sayangnya Google Scholar ini hanya menampilkan yang most relevant dengan pencarian kita, atau yang paling relevan dengan pencarian kita, tapi tidak menampilkan atau menyeleksi dari mana artikel-artikel itu berasal. Artinya artikel yang, mohon maaf, ditulis dengan ecek-ecek, yang dimiliki atau diproduksi oleh database yang tidak terlalu bagus, tetap ditampilkan oleh Google Scholar. Ya, yang nggak salah juga ya. Nanti kita tinggal short yang bagus. Lah, mengapa gitu ya? Mengapa kok tidak direkomendasikan untuk mencari artikel yang bukan dari database yang top, yang leading, yang bagus? Mengapa? Nah, jawabannya adalah karena tidak bagus. Tidak bagusnya di mana gitu ya? Karena tidak bagus. Jawabannya itu. Tidak bagusnya di mana? Tidak bagusnya adalah di database yang tidak top itu, tidak leading, tidak bagus itu, tidak mempunyai filter yang bagus, ya, tidak mempunyai filter yang bagus, sehingga artikel-artikel yang jelek juga masuk. Filter yang bagus itu apa? Review, ya. Filter yang bagus itu adalah review. Jadi kalau Anda memasukkan ke, ini saya sudah 1 tahun masuk ke salah satu jurnalnya Jurnal Science Direct, 1 tahun. 1 tahun direview balik lagi, stres banget. Nah, itu menunjukkan
apa namanya, tenanan gitu ya, review yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika nanti publish, itu berarti hasil publish-nya ini publish yang bagus. Artikel yang sudah bagus, yang benar-benar sudah bagus, sudah disaring dengan sangat bagus. Nah, itu jawabannya. Lah kalau yang jurnal yang dari database yang tidak bagus, bagaimana? Tidak melalui proses review yang seketat itu. Ada sih, ngomongnya sih review gitu ya. Tapi cuman beberapa minggu kemudian langsung bisa publish ya, langsung bisa publish gitu. Nah, itu kan patut dipertanyakan kok kalau baru beberapa minggu sudah publish artinya cuma satu kali saja melalui proses review dan mungkin hanya satu orang saja yang review. Kalau di jurnal-jurnal yang bagus tadi, yang database bagus tadi, reviewnya itu bisa sampai, reviewernya itu bisa sampai pada layer pertama itu 3, layer kedua 3, bisa berorang-orang, bisa banyak orang yang melakukan review itu. Dan orangnya tidak sembarangan ya, tidak sembarangan orang yang mereview. Sehingga itulah yang menjadikan artikel-artikel dari database yang bagus itu dikatakan artikel yang bagus. Ya, jadi bukan bagus topiknya, bukan bagus hanya topiknya saja, kemudian bukan bagus tulisannya saja, bukan hanya itu, tapi semua paket, the whole package itu bagus. Mulai dari topik, metodologi, dan seterusnya bagus. Gitu ya, sehingga saya sangat merekomendasikan untuk Anda mencari artikel-artikel baik itu artikel sumber utama Anda maupun artikel-artikel pendukung Anda dari database yang leading. Nah, bagaimana dengan artikel yang berbahasa Indonesia, gitu ya? Anda juga suka mencari artikel-artikel yang berbahasa Indonesia, sama saya juga suka. Nah, Anda juga harus tahu bahwa di dalam artikel-artikel yang bahasa Indonesia itu ada database yang bagus, yaitu yang disebut dengan Sinta. Ya, nah silakan, pasti Anda sudah lihat, sudah tahu, karena berbahasa Indonesia lebih mudah ya mencarinya. Nah itu Sinta ada layernya 1, 2, 3, 4, sama seperti database tadi. Database tadi itu ada layernya juga, namanya kuartil. Kuartil 1 atau Q1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Q1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada orang ngomong, ini Scopus Q1 kok, maksudnya apa? Nah, Scopus itu adalah salah satu database yang leading, juga dia mempunyai, nah ini yang disebut sebagai kapitalisasi pendidikan atau kapitalisasi akademis ini seperti ini. Jadi banyak yang menuding ini tuh cuman karangannya orang-orang luar negeri sana biar kita itu bayar gitu ya, biar kita itu bayar biar mereka kaya. Ya, sudahlah. Terlepas dari semua itu kita harus ikut karena sekarang sedang seperti ini masanya. Nah, Scopus ini menyediakan pemeringkatan jurnal, ya, menyediakan pemeringkatan jurnal. Saya kasih ini sebentar. Menyediakan pemeringkatan jurnal. Scopus.com ya, nanti silakan masuk scopus.com untuk mencek namanya simak.go.jr. Nah, ini untuk ngecek simak.go.jr.com. Ini untuk ngecek apakah sebuah jurnal itu adalah jurnal yang bagus atau tidak. Contohnya seperti ini, accounting education misalnya. Anda misalnya mencari satu artikel, kemudian artikel itu ada satu jurnal yang namanya Jurnal Accounting Education. Anda pengen ngecek Accounting Education ini sebenarnya bagus atau tidak. Kita cari. Nah, di sini ada banyak jurnal yang mengandung kata-kata Accounting Education. Misalnya jurnal Anda itu adalah jurnal Accounting Education yang diterbitkan atau diproduksi oleh Routledge. Routledge ini juga salah satu database yang bagus atau leading. Kita klik jurnal yang namanya Accounting Education saja ini. Nah, di sini ada banyak informasi mengenai jurnal tersebut. Ada H-index 41 dan seterusnya. Kita cek dia punya berapa kuartil.
Nah, dia punya Q1. Q1 dalam bidang education yang artinya adalah best quartile. Artinya jurnal yang namanya Accounting Education yang diterbitkan oleh Routledge ini adalah jurnal yang sangat bagus karena Q-nya adalah Q1, ada di layer pertama. Artinya seluruh proses untuk masuk ke jurnal ini tuh sangat ketat sekali sehingga kualitasnya sangat bisa dipertanggungjawabkan sampai dikasih Q1 atau kuartil 1. Nah, itu caranya ya, seperti itu. Oke. Apalagi ya yang bisa saya share di sini? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan nanti Anda juga berlangganan PNR apa tadi namanya Perpusnas ya, masuk sebagai anggota Perpusnas karena tidak ada salahnya dan ada banyak yang bisa ada manfaatkan di sana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan membahas mengenai reference manager. Oke. Reference manager atau sebentar. Maaf ya, ini umbel nak ramari-mari. Heran saya, kok seneng menumbelnya ada di sini, nggak keluar-keluar. Oke, ya wes apa-apa. Reference manager, ya reference manager ini adalah pengelola referensi. Maksudnya apa? Maksudnya Anda kan mau nulis nih. Anda mau nulis penelitian. Ketika Anda menulis penelitian, banyak sekali kan referensi yang Anda baca. Kan nggak mungkin Anda ngarang sana, ngarang sini kan, kok kalian ngarang kok malah tidak jadi ilmiah, ya, nggak jadi ilmiah lagi. Oke, nah Anda butuh banyak membaca. Ketika Anda butuh banyak membaca, berarti Anda butuh banyak artikel. Ketika Anda butuh banyak artikel, artinya Anda harus nyimpen, kan gitu. Nggak mungkin kan, ketika Anda seneng nih, oh bagus nih artikelnya bagus, cocok dengan topik saya, ya wis ngono tok. Nggak disimpan, kan nggak mungkin. Nah, kemudian Anda simpan nih, Anda simpan di folder. Terus banyak nih, 1000 tuh yang Anda punya tuh artikelnya, yang pendukungnya Anda tuh 1000. Lah, terus nyarinya gimana? Ya dari judul gitu ya, dari judul. Wah, kesuwen. Caranya gimana ini? Susah mencari seperti itu, susah. Mencari seperti itu susah, kemudian memasukkan ke daftar pustaka susah. Nah, biar nggak susah, maka harus di-manage atau dikelola dengan apa yang disebut sebagai reference manager atau aplikasi atau software reference manager. Yang saya rekomendasikan, yang sekarang saya pakai adalah Mendeley. Ya, tampilannya seperti ini. Mendeley. Nah, Mendeley ini add-ins ya, masuk ke Word, sehingga ini masuk ke Word sini ya, ada reference. Ini saya buka Word, bisa terlihat? Halo? Bisa, Ibu. Oke. Nah, misalnya saya nih menemukan ini nih, ini nuni. Wah, bagus nih. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Tentu nggak boleh ya, seperti ini nggak boleh ya.
Kenapa nggak boleh? Kalau seperti ini berarti nanti akan menjadi plagiarisme. Nah, bolehnya bagaimana? Anda bisa menerjemahkannya. Sudah kalau sudah diterjemahkan itu sudah tidak plagiarisme. Asal Anda kasih di sini sumbernya, ya. Kok kalau bahasa Inggris bagaimana? Apakah ini juga boleh? Ini tidak boleh. Harus di-paraphrase atau diganti. Diganti kata-katanya yang tidak merubah arti. Nah, misalnya, a sound theoretical ground, ini saya ganti. A good theoretical basic is needed for sustainability. Nah, dan seterusnya ya, misalnya ini sudah saya paraphrase, kemudian tinggal saya kasih reference-nya. Kalau Anda tadi tidak pakai Mendeley, Anda kan nulis satu-satu nih. Kovacs et al. 2000 berapa nih? 2020. Gitu kan? Anda nulisnya kan gini. Ditulis Kovacs, tulisannya mau piye? Nah, bingung meneh. Kovacs, oh salah. KOVACS et al. 2020. Gini kan? Kalau kalau kita nulis manual gitu ya. Terus kemudian di daftar pustaka selesai nulis daftar pustaka. Kita akan tulis seperti ini kan. Satu-satu nih. Satu-satu. Jurnalnya mau jenenge ke apa? Sustainability. Ini tidak di momen. Ini di depan. Ini ya. Kovacs. Repot. Gitu kan ya? Repot. Dah, nggak usah. Karena itu biar tidak repot, biar cepat, biar blok, maka pakai reference manager. Caranya bagaimana memasukkan ini? Tinggal kita buka references di sini karena ini sudah add-in, ya sudah dimasukkan ke sini. Caranya bagaimana nanti memasukkannya silahkan dilihat di Google. Google itu pintar banget. Nah, kita klik Mendeley site di sini, kita klik Mendeley site di sini. Kemudian akan seperti ini tampilannya, tentu berarti kita sudah harus terhubung ke Elsevier tadi ya, kita sudah punya apa namanya akun, sudah punya akunnya. Nah, kita mau cari nih, kita mau cari tadi si Kovacs namanya, tulisannya mau piano. Kovacs. Kita ketikkan di search for references to add. Kovacs. Nah, ini ada Kovacs di sini. Klik, kita insert one citation, selesai. Kalau bukan hanya Kovacs saja, bagaimana? Kovacs sama siapa ya? Kovacs sama misalnya kita cari Elkington. Beyond the triple bottom line. Nah, misalnya ini. Bukan. Nah, ini misalnya. Nah, tinggal seperti ini. Lalu, masukkannya ke daftar pustaka bagaimana? Daftar pustaka. Masukkannya bagaimana ini masukkannya? Tinggal dimasukkan ke bibliografi. Saya kok lupa. Loh, kok nggak ada sources? Waduh, bentar.
Ini versi yang baru. Versinya sih. Bukan. Nah, nanti saya cari bagaimana caranya. Saya lupa. Nah. Oke, nanti saya cari caranya. Begitu, nah itu saya sarankan Anda untuk download Mendeley, masukkan ke add-in-nya Word, ya, masukkan ke add-in-nya Word. Kemudian setiap kali Anda cari, Anda masukkan ke sini, ke nggak kelihatan ya. Nah, misalnya, bagaimana cara memasukkannya? Atau ini mau anu dulu, saya kasih 10 menit untuk anu ya, nanti kita masuk lagi. Saya kasih 10 menit untuk download atau 15 menit lah. 15 menit untuk download siapa tadi Mendeley. Anda kalau mau pakai EndNote juga bisa. Jadi selain Mendeley ada EndNote, tapi EndNote itu kadang-kadang terus suka apa kasih minta bayaran gitu. Kadang-kadang minta bayaran gitu loh. Ketika saya mau upgrade gitu loh kok minta bayaran gitu sehingga saya nggak menggunakan itu tapi menggunakan Mendeley. Jadi silahkan saya kasih 15 menit untuk mendownload Reference Manager Mendeley, kemudian meletakkan di add-in, kemudian nanti kita belajar bagaimana caranya memasukkan ke dalam database Reference Manager kita. Gitu ya. Oke, saya ini keluar 15 menit lagi, kita masuk. Jadi jam 15 menit 8.40 ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu 8.40.